apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Baru saja masuk sel tahanan selama 9 jam di Mapores 4 Lawang. Seorang tahanan tewas akibat dianiaya penghuni satu sel. Polisi tangkap 2 asisten rumah tangga yang mencuri 2 TV dan 1 sepeda motor milik majikannya di Palembang dan kabur ke Jawa Tengah. Siswa PAUD tampil menggemaskan dan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air untuk hadiri acara wisuda sekolah. Kita ke informasi yang pertama, baru saja masuk sel tahanan selama 9 jam di Mapores 4 Lawang. Seorang tahanan tewas akibat dianiaya penghuni satu sel. Pelaku mengaku kesal mengetahui korban masuk tahanan karena kasus pemerkosaan. AP, seorang tahanan yang merupakan tersangka kasus percobaan pemerkosaan di Kabupaten 4 Lawang, mengalami penganiayaan di dalam tahanan. Ia baru 9 jam menghuni tahanan di Mapolres 4 Lawang. Polisi langsung melarikan AP ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Sebelumnya sempat berkembang informasi bahwa tahanan ini diduga tewas karena dianiaya polisi. Namun ternyata dianiaya oleh sesama tahanan yang ada di dalam tahanan Mapolres 4 Lawang. Yang perlu kami tekankan adalah ini meninggal bukan karena dianiaya oleh anggota, tapi akibat daripada perkelahian antar tahanan yang ada di dalam sel tersebut. Jadi bukan ada penganiayaan oleh anggota yang di Polres 4 Lawang. Jadi untuk kasusnya itu sendiri gimana Pak? Apakah diperiksa semua, tahanan semua atau gimana Pak? Jadi seluruh tahanan yang ada di dalam kita periksa terkait apa penyebab daripada terjadinya kematian daripada salah satu tahanan tadi. Pak, jika dalam peristiwa ini terjadi kelalaian dari petugas penjaga tahanan yang membiarkan penganiayaan dilakukan oleh tahanan lainnya. Polisi yang berjaga di malam itu saat kejadian akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Polri. Kini ada 3 tahanan, Joni Iskandar, Dora Aliansyah, dan Feriansyah yang ditetapkan menjadi tersangka. Seorang tahanan mengaku kesal mengetahui alasan AP masuk tahanan karena kasus percobaan pemerkosaan. Pertama dia masuk ke kamar kami ya, berdua sama kawannya tuh kan. Nah, aku nanya sama kawannya tuh kan, apa kasusnya nih? Mengganggal cewek katanya kan. Nah, disitulah aku kesel Kak. Jadi sementara ya? Yo. Mukul yo? Belum Kak, masih nanya kan. Aku bangunin lagi, dia kata kawannya, dia pura-pura pingsan kan. Nah aku bangun nih, siram dengan juga. Kemudian mengalami pingsan dan dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Dan dari kejadian tersebut kami langsung bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan rekan-rekan yang tersangka yang dalam satu sel. Nah, dari pemeriksaan saksi-saksi kemudian kami tetapkan ada 3 tersangka yang melakukan penganiayaan yang berinisial J, F, dan D. Dari hasil pemeriksaan dan mereka juga telah mengakui perbuatannya untuk melakukan penganiayaan untuk pengeroyokan terhadap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka bakal dijerat dengan pasal 170 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yanuar Ihro melaporkan dari Kabupaten 4 Lawang. Polisi menangkap 2 asisten rumah tangga yang mencuri 2 TV dan 1 sepeda motor milik majikannya di Jalan Purwosari, Palembang. Kedua pembantu ini sempat kabur dan ditangkap polisi di Banjarnegara dan Cilacap, Jawa Tengah. 2 orang pembantu rumah tangga, Sony dan Jenal, mengakhiri pelariannya di Polsek Kalidoni, Palembang. Keduanya adalah asisten rumah tangga di Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Mereka dilaporkan majikannya ke polisi karena kedapatan mencuri 2 TV dan 1 motor. Perbuatan keduanya terekam dalam kamera CCTV yang ada di rumah. Kerugian yang diderita korban mencapai 15 juta rupiah. Sony dan Jenal kabur meninggalkan rumah. Sony akhirnya ditangkap di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Sedangkan Jenal ditangkap di rumah kontrakannya Cilacap saat tengah menonton televisi hasil curiannya itu. Ini dititipkan kepada pelaku dalam keadaan kosong. Jadi mereka sangat terbuka kesempatan akan press release tentang ungkap kasus 363 pencurian dengan pemberatan terhadap sebuah rumah yang kejadiannya pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Tapi setelah kami laksanakan penyidikan, tersangka ini, dua pelaku ini atas nama Sony dengan Jenal Maulana kabur ke Jawa Tengah. Kedua tersangka mengakui perbuatannya mencuri untuk ongkos pulang kampung karena sudah bosan bekerja dan sering dimarahi pemilik rumah. Kita jual bersama sama barang yang lainnya. Berapa total uangnya? 3,6. Itu untuk pulang kampung ya? Iya. Oke. Terus seperti apa ngambilnya, atau rumah kosong atau seperti apa bos pergi? Pakai sehari-hari motor. Oh, motor yang dipakai selama kerja? Iya. Terus dijual kemana kan? Dijual ke orang yang saya nggak kenal juga daerah situ. Oke. Baru di Palembang ya? Iya. Baru berapa bulan, Pak? Baru 10 bulan. Keduanya kini menghadapi ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Untuk kurangi jumlah angka pelanggaran dan kecelakaan, kampung tertib lalu lintas didirikan di sejumlah kecamatan di Kota Palembang. Inilah salah satu kampung tertib lalu lintas di perumahan Bukit Permai, Kota Palembang. Lokasi ini adalah salah satu dari 14 kampung tertib lalu lintas di Kota Palembang yang tersebar di sejumlah kecamatan. Setiap kampung lalu lintas, warganya dididik berkesadaran tinggi dalam berlalu lintas sehingga muncul kedisiplinan berlalu lintas dalam mengurangi kecelakaan dan pelanggaran di jalan raya. Hal ini dilakukan mengingat kecelakaan dan angka pelanggaran lalu lintas di Palembang masih tinggi, yakni 2.000 pelanggaran per bulan, dan korban meninggal sebulan 7-8 orang. Pentingnya pendirian kampung lalu lintas ini ditegaskan oleh Kapolrestabes Palembang dan Sekda Kota Palembang saat mengikuti sosialisasi kampung lalu lintas di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Tertib lalu lintas ini kan membina masyarakat supaya sadar akan tertib lalu lintas, sehingga dengan sadar tertib lalu lintas di lingkup kecil pasti akan keluar akan dengan sendirinya tertib lalu lintas juga. Maka saya berharap dengan tidak hanya di IB1, IB2 ini, tetapi seluruh kecamatan sampai ke tingkat kelurahan harus punya kampung-kampung begini. Dan ini adalah satu upaya yang cukup baik dalam rangka kita jemput bola kepada warga sehingga benar-benar tertib. Jadi begitu dia keluar rumah, dia sudah tertib, lalu lintasnya dia sudah pakai helm, terus sarana-sarana motornya sudah lengkap. Dengan terbentuknya kampung lalu lintas, diharapkan pelanggaran lalu lintas dan angka kematian kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, nekat terobos lampu rambu lalu lintas. Sebuah mobil di Kota Palembang tabrak pengendara sepeda motor. Korban kini mengalami luka parah pada bagian kepala. Sebuah sepeda motor dihantam oleh mobil. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha memberikan pertolongan pertama kepada pengendara sepeda motor yang bernama Ari Setiawan. Pemuda berusia 23 tahun itu menderita luka yang cukup parah pada bagian kepalanya. Kecelakaan bermula saat pengemudi sedan merah nekat menerobos lampu merah yang berada di simpang Jalan Kolonel Atmo, Palembang. Korban yang tidak mengetahui datangnya mobil tiba-tiba dihantam dari arah depan. Akibatnya tubuh korban terpental dan kepalanya menghantam aspal. Dari mana tadi, Kak? Apa? Mana tadi? Mobilnya dari sini lah. Kan lah merah kan ini. Iya. Mobilnya masih terobos. Motor dari sana. Kalau jiwa ini. Kompor mobilnya jadi. Kecelakaan di simpang lampu merah Jalan Kolonel Atmo ini sudah sering terjadi.
Apalagi di tengah jalan ini terdapat sebuah proyek, sehingga mengganggu pandangan para pengendara. Sementara kasus kecelakaan ini telah ditangani unit laka lantas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tidak terima surat sertifikat tanahnya telah dijual. Seorang pria di Kota Palembang melaporkan rekannya ke kantor polisi. Korban menduga pelaku menjual sertifikat tanah dengan memalsukan tanda tangan korban di surat pengikat jual atau PJB. Didampingi pengacaranya, Sernudin membuat laporan polisi ke Mapolrestabes Palembang. Warga Ilir Barat 1 Palembang ini kecewa terhadap temannya yang telah menjual sertifikat tanah miliknya. Kasus ini bermula saat korban menggadaikan sertifikat tersebut kepada rekannya bernama Hendra senilai 5 juta rupiah dengan masa waktu 1 bulan yang akan ditebus kembali. Namun belum lagi jatuh tempo, sertifikat justru telah berpindah tangan kepada orang lain. Korban menduga pelaku telah memalsukan tanda tangannya di surat pengikat jual beli atau PJB tanah. Setelah kita minjem itu, tidak kasih kabar, tiba-tiba terakhir kita ketahui bahwa surat itu sudah berpindah tangan. Kita konfirmasi ke yang bersangkutan, ternyata tanggapan dia beda. Katanya laku jual lah inilah tanpa ada pemberitahuan ke kita, informasi ke kita, dan juga surat penjualannya kita tidak pernah tanda tangan. Nah itu, terakhir kita cek di notaris Romeo yang di Indralaya, bahwasanya sudah ada jual beli, dasarnya PJB. Korban berharap polisi dapat mengusut kasus ini dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.